Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Arsa Putri, mahasiswi dari Universitas Cyber Muhammadiyah, ingin mempresentasikan mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Bapak dosen Ali Tarmuji. Berikut rangkuman yang saya akan jabarkan. Yang pertama adalah bab 1 tentang konsep dasar etika profesi. Secara umumnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan pengertian Pancasila itu ada 3 macam. Yang pertama adalah ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Jadi ini berhubungan tentang ilmu yang mempelajari baik buruknya seseorang, atau ilmu tentang baik buruk, hak dan kewajiban moral. Kemudian yang kedua adalah kumpulan asa atau nilai berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Jadi bisa dikatakan bahwa etika ini menjadi tolak ukur masyarakat untuk menilai seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang baik atau suatu perbuatan yang buruk. Kemudian menurut Profesor Robert Solomon, itu etika dikelompokkan menjadi 2 definisi. Yang pertama, etika itu merupakan karakter individu, termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa etika ini menilai kita menjadi manusia yang seperti apa, baik atau buruknya, seperti itu. Jadi ini mengandung karakter individu kita di dalam masyarakat. Yang kedua adalah etika merupakan hukum sosial, yaitu hukum yang mengatur, yang mengendalikan. Jadi ketika etika yang kita terapkan atau yang kita perlihatkan di masyarakat itu adalah sesuatu yang buruk atau sesuatu yang berdampak negatif dan berdampak yang tidak baik untuk sekitar, itu akan memberikan efek hukum sosial gitu. Jadi membatasi perilaku kita. Jadi bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus bersosialisasi dengan masyarakat, seperti itu. Kemudian ada lagi etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Menurut Abdul Qadir, merinci unsur penting filsafat itu sebagai ilmu. Yang pertama adalah kegiatan intelektual, kemudian mencari makna yang hakiki segala fakta dan gejala, kemudian dengan cara refleksi mitologi dan sistematis, serta untuk kebahagiaan manusia. Jadi filsafat ini sebagai ilmu untuk beberapa poin-poin yang disebutkan. Nah, etika ini merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral, yaitu yang ilmunya mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar dan salah berdasarkan kodrat manusia. Ya, hampir sama yang saya sebutkan tadi. Jadi filsafat etika ini merupakan bagian filsafat moral, itu menentukan bagaimana nilai kita di masyarakat seperti apa. Itu. Dan etika ini adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi etika ini adalah ilmunya, sedangkan moralnya, apa yang kita lakukan itu adalah objek ilmu pengetahuan itu sendiri, objek dari penilaian dari ilmu yang ada, baik ataupun buruk. Itu. Jadi etika ini menelaah tujuan hidup manusia melalui kebenaran yang bersifat filosofis. Selanjutnya adalah etika, moral, dan norma kehidupan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitas. Menurut Lawrence Kohlberg mencatat 6 tahap perkembangan moral yang berhubungan dengan etika. Yang pertama, ini adalah orientasi pada hubungan, ganjaran, kekuatan fisik, dan material, yang artinya nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak persoalkan. Jadi pada orientasi hubungan ganjaran ini, sifat-sifat kemanusiaan itu tidak dipersoalkan. Yang kedua, orientasi hedonistis, hubungan antar manusia. Nah, yang ini melihat bahwa perbuatan yang baik ialah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu dan atau orang lain. Jadi pada orientasi ini, apa yang kita lakukan itu jika berdampak baik kepada kebutuhan kita maupun kebutuhan orang lain, itu berarti memberikan suatu perbuatan yang benar, seperti itu. Kemudian orientasi konformitas, ini juga disebut sebagai anak manis karena seseorang cenderung yang mempertahankan harapan dari komunitasnya, harapan dari kelompoknya, serta jika ingin melakukan sesuatu itu membutuhkan persetujuan, ini menjadikan dia sebagai anak manis karena dia tidak melanggar atau dia tidak ingin keluar dari apa yang sudah ditata oleh komunitas itu.
Kemudian yang keempat, orientasi pada otoritas, cenderung melihat hukum, jadi kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai utama dalam kehidupan. Jadi kalau yang orientasi otoritas ini cenderung melihat pada hukumnya. Hukumnya ini baik atau buruk. Jika saya melanggar, apakah hukum yang saya dapatkan gitu. Kemudian yang kelima, orientasi kontrak sosial. Di latar belakangnya adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Jadi kontrak sosial ini tekanan pada persamaan derajat seseorang gitu, dan dalam bersifat dalam berkehidupan seperti itu. Kemudian yang keenam, orientasi moralitas prinsip suara hati individu, komprehensif dan universal. Ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal pokok yang dipertimbangkan. Jadi pada orientasi keenam ini, persamaan derajat itu benar-benar diperhatikan dan sangat dihormati seperti itu. Kemudian ada pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor mempengaruhi atau tindakan yang tidak etis dalam sebuah perusahaan itu, pertama adalah kebutuhan individu, yang kedua tidak ada pedoman, ketiga perilaku dan kebiasaan individu, keempat lingkungan tidak etis, dan kelima perilaku atasan. Jadi pelanggaran etika ini berhubungan yang berkaitan dengan hukum itu dipengaruhi oleh beberapa hal gitu. Misal kebutuhan individu di sini, kalau kita sebagai karyawan kemudian kita tidak menjalankan tugas kita sebagai karyawan atau job desk kita. Nah, kita kayak kebutuhan individunya seperti apa? Misal harusnya kita profesional, kemudian kita tidak profesional, capek ntar aja lah ngerjainnya gitu, capek nanti aja mumpung belum deadline seperti itu. Atau perilaku atasan yang semena-mena terhadap karyawan, ini juga bisa menjadikan pelanggaran etika. Tindakan pelanggaran terhadap etika yaitu sanksi sosial yang pertama. Jadi norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga ketika terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan adalah sanksi sosial. Misalnya ketika kita berbuat yang tidak baik gitu, atau narkoba misal, atau kita anarkis misal seperti itu, jadi kita akan mendapatkan sanksi sosial. Sanksi sosialnya seperti apa? Misalnya kita akan dijauhi oleh masyarakat, oleh tetangga gitu, kita tidak akan ditegur sapa, atau ketika ada kegiatan kita tidak diikut sertakan, itu bagian dari sanksi sosial yang didapatkan dari perbuatan buruk tersebut. Kemudian ada sanksi hukum, ini mengatur kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Jadi semisal kita melanggarnya adalah narkoba, jadi kita harus selain mendapatkan sanksi sosial, kita juga mendapatkan sanksi hukum, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan di mana mengatur kalau kita menggunakan penyalahgunaan narkoba itu hukumannya seperti apa dalam hukumnya gitu. Kemudian berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Nah, yang berkembang di masyarakat itu ada dua jenis. Yang pertama, etika deskriptif, yang berbicara mengenai sebuah fakta tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, kalau yang etika normatif ini memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi kalau deskriptif ini kita lebih ngomongin faktanya gitu. Faktanya itu seperti ini, A, B, B gitu. Kalau etika normatifnya kita memberikan penilaian gitu. Oh, dia nggak sesuai ini. Oh, dia nggak sopan. Oh, dia perbuatannya kurang baik seperti itu. Nah, perbedaannya, etika deskriptif ini memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Jadi kalau faktanya dia salah, ya udah salah gitu. Jadi hukuman apa yang kita berikan. Kemudian kalau yang normatif memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang diputuskan. Jadi ini dinilai baik atau buruk ya, seperti itu. Kemudian apa yang harus kita berikan kepadanya gitu. Keputusan apa? Apakah kita langsung berikan hukuman sanksi sosial atau kita memberikan kesempatan karena ternyata perbuatan yang dilakukan itu ada suatu yang menyebabkan gitu. Lanjutannya, menurut Sonny Kraft mencatat ada dua macam norma yang berkembang, yaitu norma umum yang bersifat universal yang dikelompokkan menjadi tiga.
yaitu norma sopan santun yang menyangkut tata cara hidup dalam pergaulan sehari-hari. Lalu ada norma hukum yang memiliki keberlakuan lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukuman bagi pelanggarnya. Kemudian ketiga adalah norma moral yang digunakan sebagai tolak ukur masyarakat menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia. Kemudian ada norma khusus, yaitu yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dengan dalam lingkup yang lebih sempit. Jadi bisa dikatakan bahwa etika umum ini tentang kondisi dasar dan umum, sedangkan khusus itu prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Seperti itu. Kemudian kita ke bab 2, yaitu etika dan manajemen teknologi. Pengertian etika. Etika ini juga disebut dengan etik yang berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah bagi tingkah laku manusia yang baik. Ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Suatu sistem yang mengatur bagaimana manusia bergaul, serta sistem pengaturan pergaulan yaitu yang saling menghormati dan dikenal sebagai sopan santun atau tata krama. Kurang lebih sama yang disebutkan tadi. Jadi etika memang mengatur bagaimana kita berbuat atau mengatur bagaimana kita melakukan tindakan, apakah tindakan itu akan baik atau tindakan itu akan buruk, mengatur sopan santun kita terhadap pergaulan. Nah, definisi etika menurut beberapa pandangan, menurut Dr. Randa Simorangkir, sebagai pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Jadi pandangan yang berlaku ukurannya dan nilainya, ukuran nilai baiknya, ukurannya baik, gimana ya, pandangannya berperilaku gitu yang baik, bagaimana dia bersikap. Kemudian Dr. Panisidi di RSCD Gejalba, maksud saya sistematika filsafat, yaitu tentang teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh dapat ditentukan oleh akal. Kemudian DRS Haji Burhanuddin Salam, cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Tujuan mempelajari etika itu untuk apa? Untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi tujuannya ya untuk kita bisa membedakan perbuatan ini tuh baik atau buruk di mata masyarakat gitu. Nah, pengertian baik buruk itu seperti apa? Baik di sini adalah bisa dikatakan baik itu bila kita memberikan dampak yang positif atau memberikan perasaan senang terhadap diri kita ataupun orang lain. Sedangkan buruk itu sesuatu yang perbuatan yang buruk tercela yang memberikan dampak negatif untuk diri kita ataupun orang lain yang ada di norma masyarakatnya. Kemudian etika itu dibedakan ada dua ya, etika deskriptif dan normatif yang seperti disebutkan tadi. Kemudian ada etika umum. Nah, etika umum ini adalah mengenai konsekuensi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis. Dapat dianalogikan sebagai ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan khusus ini adalah prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Dibagi lagi menjadi dua yang disebutkan etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Dan yang kedua etika sosial mengenai kewajiban sikap dan pula perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Jadi dalam etika khusus ini diatur ada dua, yang pertama individual dan kedua etika sosial. Yang secara individual ini berarti kita bertanggung jawab penuh terhadap diri kita, hak dan kewajiban terhadap diri kita, seperti itu. Sedangkan etika sosial mengenai tanggung jawab kita terhadap diri kita dan kepada masyarakat, bagaimana kita sebagai anggota masyarakat dalam ruang publik itu. Kemudian estetika berbudaya. Estetika ialah cabang filsafat yang menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Nah, berbudaya itu berarti kita mempunyai budaya, pikiran, akal yang sudah maju. Nah, fungsi akal ini merupakan mutiara termahal. Kenapa? Dengan dengan adanya fungsi akal ini, kita dapat memanfaatkan untuk sesuatu yang baik, misalnya untuk masalah dunia dan masalah akhirat. Masalah dunia seperti apa? Ketika kita sekolah misal, jadi ketika kita sekolah kita harus rajin,
kemudian kita harus mengerjakan tugas, kita harus masuk, tidak boleh absen tanpa ada keterangan yang jelas. Nah, dampak yang diberikan atau manfaat yang diberikan adalah nantinya ketika kita sudah lulus, kita punya ilmunya, kita bisa mengaplikasikan ilmu tersebut di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Nah, kalau masalah akhiratnya mungkin itu bisa menjadi bekal kita di akhirat, bahwa kita manusia berilmu gitu. Jadi kan selain amalan-amalan jariahnya itu kan, selain doa anak yang soleh-soleha, kemudian ada yang ilmu yang bermanfaat seperti itu. Nah, tujuan dari mempunyai ilmu tersebut juga untuk menghindarkan dari kekosongan akal, misal kehancuran hidup dunia. Kalau kita sekolahnya tidak benar, terus kita bolos, terus kita absen, terus kita tidak mendengarkan apa yang katakan guru, kemudian kita tidak mengerjakan tugas, terus kita tidak mengaplikasikan ilmu yang diberikan, itu akan memberikan kehancuran kita ketika kita sudah lulus. Kita akan menjadi pengangguran, kita tidak bisa bekerja karena kita tidak punya skill, karena kita tidak punya ilmunya, karena kita tidak bisa mencerna apa yang menjadi tanggung jawab ketika kita melamar pekerjaan itu. Kemudian celaka di akhirat juga sama seperti halnya tadi yang saya sebutkan, bahwa salah satu penghuni surga itu kan ilmu yang bermanfaat gitu kan. Nah, kita nggak punya ilmu itu, jadi kita akan celaka di akhirat. Kemudian nah ini konsep-konsep dasar manusia itu adalah manusia adalah makhluk sempurna dengan jiwa dan raganya. Nah, cara penilaian baik buruk ini menurut apa aja? Pertama adalah ajaran agama, kedua adat kebiasaan, ketiga kebahagiaan, keempat bisikan hati. Maksudnya seperti apa? Maksudnya dalam ajaran agama, misal agama Islam, bagaimana cara kita menilai, oh dia tidak rajin sholat, atau oh dia sama orang tua membangkang, atau oh dia sering ke masjid tapi dia tidak taat kepada orang tua, atau misal dia katanya beragama tapi tidak menunjukkan bahwa dia beragama, seperti itu. Ini penilaiannya baik atau buruk gitu. Adat kebiasaan juga, ada beberapa adat kebiasaan gitu. Ketika ada acara adat kebiasaan, kita ikut atau tidak, atau kita menghormati adat kebiasaan orang lain atau tidak, dan sebagainya. Kemudian kan kebahagiaan, kalau kita lihat kebahagiaan orang tuh kita iri, atau kita juga merasa senang, kita juga ingin, oh saya juga ingin merasakan kebahagiaan itu gitu. Itu bisa menjadi penilaian baik dan buruknya. Kemudian bisikan hati, oh ini orang baik nggak ya gitu, atau oh dia baik ya, seperti itu. Kemudian paham kebahagiaan, hedonisme, tiga laku atau perbuatan yang melahirkan kebahagiaan dan kenikmatan. Ada tiga sudut pandang yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu hedonisme ya. Pertama, hedonisme individualistik, menilai bahwa jika suatu keputusan baik bagi pribadinya maka disebut baik. Sebaliknya, jika tidak baik berarti itu buruk. Kemudian yang kedua, hedonisme rasional, bahwa kebahagiaan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal sehat. Yang ketiga, universalistik hedonisme, bahwa yang menjadi tolak ukur apakah suatu perbuatan baik atau buruk ialah mengacu pada akibat dari perbuatan itu sendiri yang melahirkan kebahagiaan. Jadi kalau yang pertama, hedonisme individualistik ini keputusan, kalau misal oh saya misal nih saya lulus SMP itu saya mau SMA, saya mau di SMA A gitu. Kenapa ya? Menurut saya itu baik kok gitu, fasilitasnya baik, kemudian kurikulumnya baik, kemudian ilmu yang bisa kita dapatkan juga baik gitu. Jadi baik. Kalau misal atau kita mau jalan-jalan, nggak jadi deh gitu karena hujan gitu, takutnya nanti ada apa-apa di jalan, seperti itu. Kalau yang hedonisme rasional ini lebih kepada akal sehat kita. Jadi misalnya saya pengen sukses tapi saya nggak mau belajar, saya nggak mau mencoba, saya nggak mau menambah atau mengasah skill saya, ya apakah kita akan sukses? Kita akan jadi secara akal sehatnya akan bermain di situ. Kemudian universalistic hedonisme ini, perbuatan baik buruk ini mengacu pada akibatnya.
kalau seandainya kita mau sukses tapi kita nggak mau berusaha, akibatnya kita akan sukses apa enggak? Pasti enggak. Tapi kalau kita mau sukses terus kita berusaha, hasil akhirnya apa? Kita akan berhasil dan melahirkan perasaan bahagia. Seperti itu. Kemudian bisikan hati, kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan. Jadi kayak kita biasanya punya feeling gitu. Feeling kita seperti apa gitu? Feeling kita, aduh, kayaknya ini bakal ada hujan ya, misalnya gitu. Meskipun cuacanya cerah, tapi kayaknya bakal hujan deh. Jadi nggak jadi deh. Lebih baik nggak jalan dulu sekarang, seperti itu. Jadi itu kita bisa menilai dulu gitu sebelum perbuatan apa akibat dari perbuatan yang kita putuskan itu lahir, seperti itu. Kemudian sistem penilaian etika ada 3 poin. Yang pertama, titik beratnya penilaian sebagai ilmu adalah pada perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya disebut akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga, budi tumbuhnya dalam jiwa, dilahirkan dalam bentuk perbuatan yaitu pekerti. Jadi seperti itu. Kemudian 3 tingkat nilai perbuatan. Pertama, nah ini 3 tingkatnya. Ada 3 poin. Yang pertama, masih belum lahir, masih menjadi belum lahir menjadi perbuatan gitu, masih kita rencanakan dalam hati. Misalnya ada tugas, terus dalam hati mau aku kerjain gitu, mau aku kerjain, baru dalam hati. Kemudian yang selanjutnya yang kedua menjadi perbuatan nyata. Oh, ada tugas mau aku kerjain, terus kita mulai melakukan pekerjaan itu. Nah, itu namanya pekertinya. Kemudian akibatnya, hasil dari perbuatan itu, kalau ada tugas terus langsung kita kerjain, akibatnya apa? Akibatnya kita dapat menyelesaikan tugas tepat waktu sebelum deadline, seperti itu. Atau misal malas ntar aja gitu. Nah, perbuatan jadi nyatanya apa? Ketika mendekati deadline, kita jadi kayak harus segera nih, kita langsung ngerjain cepat-cepat. Akhirnya apa? Badan kita jadi capek, kemudian kita jadi overthinking, aduh ini gimana nih, belum selesai apa gitu. Jadi akan melahirkan sesuatu yang gak baik juga, karena kita akhirnya ke distract untuk segera menyelesaikan tepat waktu sebelum deadline. Nah, selanjutnya adalah realisasi kebaikan. Itu ada 4 poin juga. Tujuannya baik, tapi cara mencapainya tidak baik. Contohnya apa? Tujuannya baik, cara mencapainya tidak baik adalah kita usaha, kita mau jadi orang yang sukses. Nah, tujuannya baik kan, kita mau jadi orang sukses, tapi cara mencapainya itu nggak baik. Bagaimana? Ya udah, kita lewat jalur ordal. Misal kita ngelamar pekerjaan di tempat saudara kita, yang mana kita bisa mendapatkan posisi yang tinggi. Tujuannya baik kan, kita ingin jadi orang sukses, tapi cara mencapainya tidak baik. Karena apa? Karena kita tidak berusaha dengan tangan kita sendiri. Itu. Yang kedua, tujuannya tidak baik, tapi cara mencapainya kelihatan baik. Tujuannya itu tidak baik. Tujuan yang tidak baik itu seperti apa? Saya mau mencuri. Nah, tapi cara mencapainya baik. Gimana? Kelihatan baiknya itu, saya mau donasi gitu, Bu atau Mah, saya mau donasi nih ke yayasan A gitu. Kita bilangnya, oh berapa? 200 lah gitu. Tapi yang masuk donasi ternyata 150. 50-nya kemana? Dalam hati buat admin, seperti itu. Jadi tujuannya tuh udah gak baik gitu loh. Tujuannya dia berbohong. Nah, tapi cara mencapainya itu kelihatan baik dengan apa? Donasi. Dan kita bilang donasi, kita memang donasikan, tapi tidak sepenuhnya sesuai yang kita ucapkan. 200, tapi kita donasikan hanya 150. Nah, sedangkan 50 kita ambil sebagai jasa admin untuk diri kita memasukkan uang donasi itu. Kemudian ada yang ketiga, tujuannya tidak baik, cara mencapainya pun juga tidak baik. Tujuannya tidak baik, misalnya kita judol, ya kan, yang lagi marak-maraknya kita judi online, itu tujuannya udah nggak baik kan ya. Kita
itu cari uang tapi lewat judul gitu, yang haram gitu. Nah, cara mencapainya pun juga nggak baik. Dengan apa? Dengan apa namanya, kita lewat pinjol, karena kita nggak punya uang misalnya. Aduh, aku nggak punya uang nih, tapi pengen judul, karena katanya sekali top up kita bisa withdraw banyak gitu, WD banyak gitu. Ya udah kita lakukan, tapi kita dengan cara yang tidak baik, pinjol. Cara apanya? Ya karena kita nggak punya pekerjaan tetap kan, akhirnya kita pinjol, udah kita masuk. Seperti itu. Yang terakhir, tujuannya baik, cara mencapainya juga baik. Misalnya tadi kita donasi, aku mau donasi ke yayasan A gitu. Oh iya, nah cara mencapainya gimana? Selain kita, kamu mau mama bantu, ya boleh mah, aku juga ada tabungan nih gitu, tabungan dari uang jajan. Nah, cara mencapainya kita juga baik gitu. Tujuan kita adalah untuk donasi, cara mencapainya ya kita minta ke orang tua dengan baik-baik dan kita donasikan sesuai dengan nominal yang diberikan. Diberikan 200, kita donasikan 200 tambah punya tabungan kita, berapa kita mau donasikan. Seperti itu. Kemudian bab 3, etika profesi. Nah, etika profesi ini sangat diperlukan karena membekali para profesional dalam menerapkan etika-etika profesi dalam mengerjakan pekerjaannya. Jika suatu profesi dilaksanakan tanpa landasan etika profesi, maka kepercayaan kepada profesi berkurang sehingga menyebabkan profesi yang sebelumnya dikenal profesi terhormat menjadi pekerjaan biasa. Misalnya kalau pekerjaan profesi itu ini dokter. Dokter itu berarti harus ada landasan profesinya, etika profesinya itu. Misalnya dokter gigi gitu, dokter umum misalnya. Nah, beliau tidak mendapatkan kepercayaan atau kepercayaan berkurang karena mendiagnosa pasiennya secara asal-asal gitu, tidak sesuai dengan kode etiknya. Ini sakit ini, terus dikasih resep obat yang mahal misalnya, seperti itu. Jadi itu bisa merusak kepercayaan kita terhadap profesi tersebut. Karena ini juga marak-maraknya kan di Indonesia bahwa kebanyakan masyarakat Indonesia ketika berobat itu kepenan karena tidak di dalam negeri. Itu menjadi salah satu faktor kepercayaan masyarakat kepada mereka yang bersandang profesi itu menurun kepercayaannya, seperti itu. Kemudian pentingnya etika profesi ini menurut Accreditation Board for Engineering and Technology, bahwa setiap mahasiswa teknik harus mengerti betul karakteristik etika profesi keinsuran dan penerapannya. Dengan kita tahu dan kita memahaminya, itu kita bisa melakukan sesuai dengan kode etik yang berlaku. Fungsinya untuk apa sih kode etik itu? Yang pertama, sebagai rujukan tentang etika profesi yang harus ditaati. Yang kedua, menekankan arahan untuk menunjukkan kebaikan, kejujuran, penghormatan pada hak orang lain. Yang ketiga, menghindari segala perbuatan yang tidak baik, tercela, menyimpang dari aturan yang berlaku. Jadi adanya kode etik ini sebagai lingkaran kita untuk tetap pada satuan, di mana tujuan kita adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, seperti itu. Kalau kita lepas dari lingkaran kode etik yang memang ditujukan untuk masyarakat, itu akan memberikan dampak kurangnya kita kepercayaan tersebut. Itu contohnya yang saya sebutkan tadi, yang kita lebih percaya berobat berpenang daripada di dalam negeri, seperti itu. Kemudian beberapa prinsip etika itu ada 5 ya. Ini penjabarannya. Pertama adalah etika kemanfaatan umum. Setiap tindakan yang menghasilkan kemanfaatan terbesar bagi kehidupan umum haruslah dipilih dan dijadikan motivasi utama. Jadi untuk kepentingan umum itu harus dipilih dan dijadikan motivasi utama tindakannya.
Kemudian etika kewajiban, setiap sistem harus mengakomodasikan hal-hal yang wajib untuk diindahkan tanpa harus mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin bisa timbul. Nilai moral umum yang harus ditaati, seperti jangan berbohong, mencuri, kemudian harus jujur. Nah, semua nilai moral ini jelas akan selalu benar dan wajib untuk dilaksanakan sekalipun hasilnya tidak ada keuntungan bagi diri sendiri. Jadi pada etika kewajiban ini kita diwajibkan untuk mempertimbangkan konsekuensi yang kita dapatkan kalau kita tidak bertindak sebagaimana mestinya. Kemudian etika kebenaran, suatu pandangan yang tetap menganggap salah terhadap segala macam tindakan yang melanggar nilai-nilai dasar moralitas. Contohnya, tindakan plagiat dan membacakan hak cipta karya orang lain dengan alasan apapun, dengan dalih apapun, seperti contohnya itu tetap dianggap salah karena kita tidak meminta izin seperti itu. Kemudian etika keunggulan atau kebaikan, ini merupakan cara pandang untuk membedakan tindakan yang baik dan salah dengan melihat dari perilaku dasar orang yang melakukannya. Suatu tindakan yang baik atau benar akan keluar dari orang yang memiliki karakter yang baik. Penekanan diletakkan pada moral perilaku individu, bukan pada kebenaran tindakan yang dilakukan. Jadi diletakkannya itu pada moralnya, habitnya kita itu kita bisa kelihatan, oh ini orangnya memang orang baik, oh ini orangnya buruk gitu. Dengan apa? Dengan moral kita, perilaku kita secara individu kita, bukan secara tindakan yang kita lakukan seperti itu. Tindakan kita misal kita galak gitu, tapi tindakan kita orangnya seperti bertindak tuh galak banget sama orang, perilaku kita juga galak gitu, nggak jadi menekankan pada moral perilaku. Jadi moral kita bagaimana terhadap orang, kita menghormati kalau ada orang tua kita salam atau kita memberikan respect gitu, atau sebaliknya itu bisa memberikan penekanan pada hal itu. Kemudian etika sadar lingkungan berkembang di pertengahan abad 20 yang mengajak masyarakat berpikir dan bertindak dengan konsep masyarakat modern yang sensitif dengan kondisi lingkungannya. Tidak lagi dibatasi ruang lingkup penerapannya pada nilai moral kemanusiaan saja, tapi diperluas melibatkan natural resource lain yang dilindungi, dijaga, dirawat seperti flora, fauna, maupun objek hidup bernyawa sekalipun. Jadi etika sadar lingkungan ini mengajak kita untuk sadar bahwa lingkungan perlu juga kita jaga, lingkungan perlu juga kita lestarikan agar tetap asri dan terjaga sampai turun-temurun anak kita, anak cucu kita seperti itu. Jadi jangan semua-muanya lingkungan kita rusak, karena untuk memperbaiki lingkungan pun itu tidak cukup 1 tahun 2 tahun, tapi membutuhkan beberapa tahun bahkan gitu ya. Selanjutnya, berbuat baik itu ada 3 poin. Tidak semua kebaikan merupakan kebaikan akhlak. Manusia menentukan tingkah lakunya untuk tujuan dan milih jalan menempuh kesusilaan. Jadi berbuat baik ini tidak semua kebaikan akhlak yang disebutkan tadi. Tujuannya baik tapi cara mencapainya tidak baik seperti itu. Kemudian unsur kesusilaan, yaitu perbuatan itu sendiri ditinjau dari sudut kesusilaan, alasan, kemudian keadaan tambahan yang berhubungan dengan perbuatan, misalnya siapa, dimana, apabila, bagaimana. Kemudian kebajikan pokok, kebajikan susila yang terpenting meliputi 4 poin. Yang pertama, menuntut keputusan budi yang benar guna memilih alat-alat dengan tepat untuk tujuan yang bernilai. Kedua, pengendalian keinginan kepada kepuasan badannya. Ketiga, tidak menyingkir dari kesulitan, keempat, memberikan hak kepada yang memilikinya. Kebahagiaan itu ada 2 poin atau 2 jenis. Pertama adalah kebahagiaan subjektif. Manusia itu merasa kosong, gak puas, gelisah selama keinginannya tidak dipenuhi. Kemudian seluruh manusia mencari kebahagiaan karena tiap orang berusaha memenuhinya. Dan yang ketiga, apakah kebahagiaan sempurna dapat dicapai? Jadi kebahagiaan subjektif ini kita tuh selalu merasa gak puas, kita tuh merasa selalu kurang, karena kalau kita belum mencapai tujuan kita atau keinginan kita belum terpenuhi gitu, kayak kurang bersyukur istilahnya gitu, kayak
aku bisa makan bakso tapi aku pengen makan ini, pengen makan bakso yang di sana gitu, padahal sama-sama bakso, mungkin bedanya di kota A atau di kota B, atau rasanya atau teksturnya atau apanya gitu, dan nggak terpenuhi. Jadi kayak kita masih kayak kurang rasa bersyukur, rasa kurang puas tuh sebenarnya. Kemudian apa sih yang mau kita capai nih, apa sih yang mau kita capai dengan hal itu gitu. Kalau kita mencapai hal-hal seperti itu tidak akan pernah tercapai, karena kita akan merasa selalu puas dan kurang. Nah, sedangkan kebaikan objektif itu manusia berusaha melaksanakan dalam dirinya suasana kebahagiaan sempurna yang tetap. Kemudian pandangan tentang objek kebahagiaan itu kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, berbeda dengan subjektif, objektif ini lebih kepada kita berusaha untuk memberikan kebahagiaan pada diri kita yang sempurna yang tetap. Jadi misal kita pengen makan bakso, akhirnya kita bisa makan, ya udah, buat itu sebagai kebahagiaan karena kita sudah mencapai dengan makan bakso. Nggak perlu ya gue udah makan bakso sih, cuman pengen makan bakso yang di sana gitu, nggak perlu seperti itu. Dengan sikap kebahagiaan yang objektif ini kita berusaha bersyukur, yang penting kita bisa makan bakso, belum tentu yang di sana bisa merasakan sama yang kita rasakan. Kemudian pandangan jasmani rohaninya yaitu tadi, kalau kita merasa kita bahagia, kita mensyukurinya, maka kita akan mendapatkan kesehatan gitu. Secara jasmani dan rohani kita akan puas, kita akan senang, kita nggak akan merasa gelisah atau kita merasa kurang bahagia. Lanjutnya bab 4, profesi dan profesionalisme. Profesi itu apa? Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan profesional adalah orang yang punya profesi atau pekerjaan karena waktu dan hidup dari pekerjaan itu, yang mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Jadi profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan, sedangkan profesional itu adalah orang yang punya profesi tersebut. Nah, pekerjaan profesi dan profesional, perbedaannya pertama, pekerjaan profesi itu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai pekerjaan atau kegiatan utama, sebagai sumber utama nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesional, orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaannya, hidup dari situ, dan bangga atas pekerjaannya. Kemudian ciri-ciri profesi, adanya pengetahuan khusus yang dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Kemudian adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Kemudian setiap pelaku profesional berdasarkan pada kode etik profesi, mengabdi pada kepentingan masyarakat, harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Kemudian ada izin khusus menjalankan suatu profesi. Setiap profesi selalu akan berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Nilai-nilai kemanusiaan yang berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup, maka dengan itu kita harus memiliki izin khusus. Kemudian kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Lagi-lagi suatu profesi itu memang dimaksudkan untuk kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan bersama, bahkan kepentingan pribadi itu di bawah kepentingan masyarakat. Lanjutnya, syarat-syarat suatu profesi itu apa saja? Ada beberapa hal, ada beberapa poin maksud saya. Melibatkan kegiatan intelektual, memiliki suatu batang tubuh ilmu khusus, memerlukan persiapan profesional yang alam dan bukan sekadar latihan, memerlukan latihan dalam jabatan yang dinaungi, menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen, mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan erat, menentukan bagus standar sendiri. Hal ini adalah kode etik. Di syarat-syaratnya memang kita nggak asal-asal gitu. Misalnya tukang pijit gitu, kita nggak asal-asal cuma pijit doang biar ototnya renggang gitu, ototnya tidak tegang, tapi kita harus punya punya ilmunya gitu. Oh, kalau capek pijitnya harus seperti apa, penekanannya seperti apa, titik terapinya di mana, seperti itu. Jadi tidak asal-asal karena oh katanya saya enak kok kalau pijitin, jadi saya mau jadi tukang pijit atau saya mau buka spa, seperti itu. Tidak bisa asal-asal gitu. Jadi memang harus punya izin khusus sebagai
profesional. Kemudian peranan etika dalam profesi. Yang pertama, menjadi landasan dalam pergaulan baik dengan kelompok, masyarakat umum maupun sesama anggota, yaitu masyarakat profesional. Kemudian adanya tata nilai yang mengatur dan tertuang secara tertulis dan menjadi pegangan anggota. Kemudian sorotan masyarakat menajam apabila perilaku sebagian anggota tidak didasarkan pada nilai-nilai yang disepakati dalam kode etik profesi, sehingga kemerosotan etik pada masyarakat profesi berkurang. Contohnya, profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, di mana yang seharusnya dalam syarat-syaratnya tadi ini, dalam ciri-cirinya, kepentingan pribadi itu harus dibawa kepentingan umum. Tapi adanya profesi hukum ini menjadikan mereka mafia peradilan, di mana kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau kepentingan masyarakat, di mana kita bisa disuap dengan uang untuk menajamkan menajamkan hukum ke bawah dan tumpul ke atas. Yang kedua, profesi dokter dengan pendirian klinik super spesialis di daerah mewah. Sedang dengan begitu masyarakat miskin tidak bisa menjamah, karena kita misalnya profesi dokter spesialis gitu, apalagi di Indonesia dokter spesialis juga tidak banyak ya. Kemudian kita membuka kliniknya di tempat kawasan elit, otomatis kos yang harus kita bayar juga tinggi. Nah, masyarakat umumnya atau masyarakat tingkat bawah pasti akan berpikir dua kali jika ingin memeriksakan diri ke klinik tersebut, karena pastinya kliniknya buka di kawasan elit gitu, pasti bayar harga sewanya mahal, pasti nantinya ketika pengobatan jasanya itu juga akan mahal gitu. Jadi mereka tidak bisa menjamah hal tersebut. Yang bisa menjamah adalah mereka yang memang punya keuangan yang tebal seperti itu. Yang kelima, bab 5 maksud saya, profesionalisme kerja. Pengertiannya adalah merupakan suatu tingkah laku, tujuan yang menandai suatu profesi. Mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Nah, sekarang ciri profesionalisme. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, perfect result, sehingga dituntut selalu mencari peningkatan mutu. 2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, tidak mudah puas dan putus asa. Keempat, profesionalisme, sebentar ya, saya aktifkan dulu yang di sini biar tidak mengganggu. Lanjutnya, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan seperti harta dan kenikmatan hidup. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja tinggi. Jadi ciri-ciri profesionalisme itu adalah dia mengejar kesempurnaan, perfect result gitu. Hasilnya dituntut untuk meningkatkan mutu. Kemudian kita tidak boleh putus asa. Kemudian kita juga harus mempunyai integritas tinggi yang nggak boleh tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan. Misalnya, contoh profesionalismenya adalah seperti tadi, hukum. Kita menjerat mereka yang beruang. Nah, kita nggak boleh goyah dengan iming-iming, Pak beri saya keringanan, nanti saya kasih ini sebagai tanda terima kasih gitu. Jangan sampai kita tergoyahkan akan hal itu. Karena apa? Karena hukum tetaplah hukum, melanggar tetaplah melanggar. Apapun yang ada, kita harus tetap sesuai dengan hukum. Jangan sampai kita menggandakan hukum hanya untuk kepuasan diri kita pribadi, apalagi jika kita menyandang sebagai seorang profesionalis. Kemudian kerja profesional.
dikatakan profesional apabila kompeten atau memiliki kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Yang kedua, orang yang sukses biasanya kerja keras, cerdas, tuntas, muntas, dan ikhlas. Jadi kerja profesional itu ya kita kerja keras, kemudian cerdas, tuntas, ikhlas. Ikhlas di sini kita tidak mengharapkan untuk kaya cepat, terus kita tidak mengharapkan untuk disanjung tinggi, tapi kita mengharapkan bahwa keberadaan kita menjadi manfaat untuk halayak umum. Kemudian 5 karakteristik kompetensi. Ada motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, komponen yang perlu untuk kompetensi profesional itu ada beberapa. Ada 4. Pertama adalah kompetensi spesialis, yaitu keterampilan dan pengetahuan, menggunakan perkakas dan peralatan yang sempurna, mengordinasikan dan menangani masalah. Jadi kompetensi spesialis itu ya mereka punya keterampilan dan pengetahuan, mereka bisa menggunakan perkakas dan peralatan dengan sempurna, seperti itu. Yang kedua, kompetensi metodik itu kita mengumpulkan dan menganalisa informasi, mengevaluasi informasi, orientasi tujuan kerja, serta bekerja secara sistematis. Kompetensinya seperti itu. Kemudian kompetensi individu, kita inisiatif, dipercaya, motivasi diri, kemudian kreatif. Kompetensi sosialnya, berkomunikasi, kerja kelompok, dan kerja sama. Nah, membentuk sikap positif itu ada 4. Kesadaran diri, kontrol diri, sikap lebih penting daripada bakat, kemudian citra diri. Sikap positif atau sikap positif sifat yang dibentuk dari diri itu berarti pasti, tegas, tetap, dan yakin. Nah, kesadaran diri itu seperti apa yang membentuk sikap positif itu? Kesadaran diri yang positif berarti menyadari bahwa orang yang tidak membaca sama seperti buta huruf. Kemudian orang yang tidak berkemampuan untuk terus belajar dan tidak ingin memperbaiki diri sama sekali itu seperti kerdil yang tidak membesar lagi. Jadi di sini kita punya kesadaran diri bahwa saya masih kurang ilmu, saya masih kurang pengalaman. Nah, dengan demikian, apa yang harus saya lakukan? Kesadaran diri kita apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus belajar, kita harus mencoba, kita harus mengasah diri kita. Tapi kalau kita tidak mau melakukan itu, dan kita tidak punya kesadaran diri itu, sama seperti yang disebutkan bahwa kita akan menjadi yang buta huruf. Kita akan menjadi orang yang kerdil, karena kita tidak mau belajar, berkembang, dan berusaha. Sikap positif dalam kehidupannya adalah kita dihindarkan dari sikap pesimis. Kemudian kita menjadi orang yang tidak mudah marah, dan ketika bangun pagi itu rasanya gembira. Nah, dari kelanjutannya, kontrol diri. Kontrol diri ini seperti apa? Bertanggung jawab, menggunakan segala apa yang dimiliki secara baik berupa pemikiran, bakat, dan potensi ke level yang lebih tinggi. We make today, not the day make us. Jadi kontrol diri di sini kita bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat gitu. Jadi kita yang membuat hari, kita yang membuat suasananya, kita yang membuat kehidupan kita, bukan kehidupan itu yang membuat kita. Artinya kita yang harus membuat kehidupan kita jadi lebih baik. Jangan sampai kehidupan itu yang membuat kita jadi tidak lebih baik. Artinya kontrol diri di sini. Kita tahu itu perbuatan baik, tapi kita nggak mau melanjutkan atau kita tidak mau mengembangkannya. Dan kita tahu itu perbuatan buruk, tapi kita malah mengembangkannya dan merasapinya seperti itu. Jadi jangan sampai kehidupan kita yang mengontrol kita, tapi harus kita yang mengontrol kehidupan itu. Dimana dibawa ke suksesan atau dibawa ke kesengsaraan. Gitu. Kemudian citra diri. Citra diri adalah kunci penghidupan yang lebih baik terletak pada citra diri seseorang. Haruslah berusaha menumbuhkan citra diri yang sehat dan meyakinkan. Citra diri yang meyakinkan adalah hubungan antara rasa hormat dan percaya diri, memberikan kesan yang disampaikan melalui disiplin diri dan kontrol diri. Jadi citra diri di sini tuh menumbuhkan sikap yang sehat gitu. Artinya kita tidak cepat menyerah bahwa kita berusaha untuk mengembangkan diri kita. Kita harus tetap yakin bahwa apa yang kita sedang kembangkan, apa yang sedang kita usahakan itu akan menciptakan suatu kebahagiaan atau suatu kesuksesan di masa depan. Jadi kita harus percaya diri dan kita harus menguatkan diri kita bahwa kita bisa, mereka bisa, kenapa kita tidak? Seperti itu ya. Kemudian bab 6,
Sains dan teknologi dan pembangunan karya inovasi. Sains dan teknologi. Sains berasal dari science, Greek, tidak lain dari mengetahui dan belajar memahami. Definisi sains: pengetahuan yang sistematis, kemudian suatu aktivitas studi yang mencoba memahami segala bentuk kejadian, gejala, dan fenomena alam. Sedangkan teknologi sebagai sains terapan atau sains, ikhtiar praktis untuk mengubah alam dan semata untuk kemaslahatan manusia. Terkait dengan upaya melakukan perubahan kondisi alam, misalnya aneka kumpulan pengetahuan dan peralatan dipergunakan oleh manusia untuk secara progresif menguasai alam lingkungannya. Kemajuan sains itu yang pertama pada abad 16 dan 17 merupakan abad terpenting dalam sejarah umat manusia, di mana bangsa Eropa telah bangkit berlangsung berabad-abad dalam kebodohan dan keterbelakangannya. Kemudian pada masa itu Eropa bisa memproduksi beberapa ilmuwan kenamaan seperti Copernicus, yaitu sebagai ilmuwan astronom dan matematikawan. Kemudian ada Bruno, ilmuwan filsuf, astronom, serta matematikawan. Kemudian Galileo sebagai bapak astronomi. Kemudian Kepler sebagai astronom dan matematikawan, dan Newton sebagai penemu hukum gerak fisika. Nah, selain itu, para ahli di segala bidang ilmu pengetahuan seperti Columbus, Vasco da Gama, dan Magelhanes. Lanjut, tanggung jawab moral dan sosial dalam inovasi teknologi. Revolusi industri berlangsung lebih dari 2 abad, telah membawa banyak perubahan. Yang paling mencolok ditemukannya rancang bangun, rekayasa atau engineering, mesin uap sebagai sumber energi untuk berproduksi, sehingga tidak lagi bergantung pada otot atau alam. Jadi dengan revolusi industri ini mempermudah kita untuk mengembangkan atau menemukan rancang bangunan demi keberlangsungan hidup atau demi pengembangan teknologinya, seperti contohnya dalam mesin uap. Kemudian aspek-aspek teknologi abad 21 itu ada informasi, transportasi, kedokteran, mesin, bahan dan manufaktur, serta energi dan lingkungan. Nah, teknologi informasi ini apa aja? Ada mikroprosesor tahun 2020. Di sini ada mikroprosesor, kemudian ada jaringan wireless, kemudian ada jaringan serat optik, kemudian ada kecerdasan buatan yaitu AI, kemudian ada perangkat lunak cerdas, ada macam-macam aplikasi seperti itu yang akan digambar, kemudian ada virtual reality. Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya untuk wisata, periklanan, melatih calon penerbang dengan pesawat model baru, serta robot-robot cerdas. Jadi kalau wisata ini akan memberikan dampak yang baik untuk masyarakat sekitar tempat wisata. Apalagi dengan teknologi yang ada, kita bisa langsung tahu, oh di wilayah ini ada wisata yang bagus, misal air terjun atau water park dan sebagainya gitu. Dengan adanya teknologi membuat tempat-tempat wisata dan sekitarnya itu mendapatkan penghasilan tambahan. Kemudian periklanan. Jadi kalau zaman dulu kan radio. Nah, sekarang dengan adanya teknologi yang semakin maju, adanya revolusi industri, periklanan tidak hanya melalui radio, tapi bisa lewat televisi, kemudian lewat pamflet yang ada diiklankan di di spanduk-spanduk di pinggir jalan seperti itu. Selanjutnya bab 7, membentuk jiwa teknopreneur. Pengertiannya adalah teknopreneurship ini merupakan penggabungan antara teknologi dan entrepreneur, sehingga dikatakan bahwa teknopreneur merupakan wirausaha di bidang teknologi. Sasarannya adalah merubah pola berpikir, kemudian memberi wawasan tren bisnis ke depan, mengejar ketertinggalan ekonomi bangsa, serta cita-cita menjadi apa. Kiat-kiatnya menjadi wirausaha sukses itu ada 2, mempunyai cita-cita menjadi seorang wirausahawan yang pasti. Yang kedua adalah belajar merubah pola pikir.
Langkah awalnya menjadi technopreneur. Berubah cita-cita mulai sekarang menjadi entrepreneur. Jadi kita tidak hanya berniat, oh saya ingin jadi pengusaha, misal saya ingin menjadi pengusaha kuliner gitu. Jangan kita hanya berpikir, tapi kita lakukan. Dengan apa kita lakukan step by step. Oh, jadi seorang kuliner ini kuliner jadi pengusaha kuliner itu seperti apa? Kita menyiapkan modal, kita harus menyiapkan dasar-dasar dasar-dasar untuk menjadi seorang pengusaha kuliner. Terus kita mencari branding, terus kita mencari ya, di daerah kita itu yang belum ada apa atau yang diminati. Kita mau yang kita lirik itu pelanggannya Gen Z atau Gen Z atau Gen milenial seperti itu. Kemudian entrepreneurship tidak mengenal tingkat pendidikan, tetapi tergantung pada keberanian mengambil resiko. Baik kita masih SD, baik kita masih SMP, SMA, kuliah ataupun sudah lulus, itu tidak menjadi persoalan untuk kita melangkah menjadi seorang entrepreneur. Yang penting kita berani untuk mengambil resiko, karena setiap usaha pasti akan ada resiko, tapi bukan berarti setiap ada resiko tersebut kita langsung out gitu. Yang ketiga, belajar berwirausaha dimulai dari sekarang, diri sendiri dan sekecil mungkin. Jadi, oh kita mau usaha ini, jadi kita bagaimana? Kita usahanya bagaimana? Oh, kita mulai survei lapangan, kita mulai survei pelanggan, atau kita mulai dari diri kita sendiri. Sekecil mungkin itu bisa menjadikan step awal kita menjadi entrepreneur. Kemudian pola pikir menjadi entrepreneur, pertama belajar wirausaha, bukan belajar dagang atau bisnis, melainkan belajar merubah pola pikir untuk menjadi entrepreneur. Jadi belajar wirausaha ini bukan berarti tujuan kita untuk dagang atau untuk bisnis untuk dapat cuan, tapi untuk belajar merubah pola pikir kita bahwa jadi seorang wirausaha itu gak gampang, gak mudah, harus banyak hal yang harus kita lakukan atau harus kita korbankan atau yang harus kita berikan dengan totalitas gitu. Entrepreneur ini ada 3 kerak pola pikirnya, tidak bisa santai, kemudian bisa mengatur kerja sesuai keinginan sendiri, manfaatnya gitu ya, hasil dan resiko dinikmati sendiri. Jadi kalau kita jadi pengusaha, wirausaha gitu, wirausahawan, kita nggak bisa santai dalam arti oh usaha saya udah jalan nih, kita nggak bisa santai. Dalam arti nggak bisa santai di sini, jangan stuck dengan usaha itu, karena usaha itu kan bisa dari beberapa tempat. Maksudnya oh kita punya usaha yang sama dengan si A, si B, si C. Nah kalau kita tetap stuck, kita santai gitu, nggak apa-apa lah, pelanggan pasti akan tetap datang ke tempat kita itu. Itu salah satu momentum kita bisa kehilangan pelanggan, karena kita harus tetap berinovasi, kita harus tetap kreatif, kita harus tetap mempertahankan branding kita agar tidak goyah atau tidak kehilangan pelanggan. Nah, bisa mengatur kerja sesuai keinginan sendiri. Misalnya, oh saya mau liburan nih gitu, 3 bulan ini saya buka terus usaha saya, sekali-kali mau liburan itu bisa. Kemudian hasilnya juga kita nikmati sendiri. Jadi hasilnya berapa, resikonya berapa, kita bisa menikmati sendiri tanpa kita takut untuk nanti di PHK atau kita nanti dipecat atau nanti kita diberhentikan. Kemudian ciri seorang wirausahawan itu ada beberapa. Yang pertama, berani mengambil resiko dan keputusan. Kedua, berani tampil beda. Ketiga, jeli dalam melihat peluang dan kesempatan. Kemudian 4, berani memulai usaha dari yang terkecil dan tidak mengandalkan fasilitas orang lain, berorientasi pada praktek bisnis dan hasilnya, cerdas, kreatif, inovatif, ulet, semangat, banyak akal, tak kenal lelah, dan tidak mudah putus asa atau menyerah. Serta semua orang dianggap partner bisnis dan kawan, bukan sebagai pesaing, bukan sebagai musuh. Jadi secara seorang usahawan kita berani mengambil risiko, kemudian kita bisa tampil beda dalam arti kita mencari melihat peluang. Oh saya buka usahanya ini, peluang saya berarti ini, benar-benar dirinci dengan benar sebelum kita benar-benar melangkah. Bukan berarti kita stuck dalam perinci itu tanpa melakukan tindakan. Selanjutnya, impian yang menjadi kenyataan itu orang besar mempunyai impian besar, orang kecil mempunyai impian yang kecil. Kalau Anda mau berubah, mulailah mengubah impian Anda. Jadi kamu mau menjadi seperti apa, orang
hikmahnya adalah para entrepreneur tidak melakukan hal-hal yang berbeda. Mereka tidak melakukan hal yang berbeda, tapi melakukan hal yang biasa dengan cara yang berbeda. Yang kedua, para entrepreneur tidak melakukan hal yang istimewa, tapi melakukan hal biasa secara istimewa. Nah, bab 9. Sekarang teknopreneur dan prospeknya. Industri basis teknologi mendorong pertumbuhan UKM yang tangguh, menciptakan lapangan kerja baru, membantu alih teknologi, serta mempercepat perkembangan kewirausahaan. Peran perguruan tingginya, proses menciptakan nilai melalui aktivitas komersialisasi penemuan teknologi, mengoptimalkan potensi dan kompetensi diri, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan, inovasi, dan kemandirian. Keterampilan negosiasi dalam berwirausaha. Negosiasi adalah sebuah proses usaha untuk menemukan kesepakatan di antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan pandangan tentang masalah tertentu. Ada 4 kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang agar kewirausahaan berhasil. Yang pertama, technical competence. Memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang akan dipilih. Jadi kita harus punya technical competence. Kita mau buka usaha apa? Misal kita mau buka usaha kuliner, tapi kompetensi atau rancang bangun yang akan kita gunakan itu tidak ada hubungannya dengan kuliner. Itu sangat bertolak belakang dengan technical kompetensinya. Yang kedua, marketing competence. Memiliki kompetensi dalam menemukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan, dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Jadi marketing kompeten ini kita harus bisa berpikir atau kita harus mengevaluasi kita sebenarnya yang kita sasar itu pelanggan yang seperti apa, milenial, Gen Z, atau secara keseluruhan gitu. Dan untuk menjaga hal itu bagaimana, atau kita harus menguatkan branding. Dengan kita menguatkan branding, kita berarti menunjukkan bahwa kita punya kualitas dan mutu yang baik gitu. Yang ketiga, financial competence. Harus mengetahui bagaimana cara mendapatkan dana dan menggunakan. Ini penting sekali. Jadi ketika kita ingin buka usaha, kita harus punya financial competence. Kita harus punya kompetensi untuk kita menggunakan dana dan untuk mendapatkan dana itu digunakan. Yang keempat adalah human relation competence. Kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal, kemampuan berelasi dan menjalin kemitraan antar perusahaan. Jadi kalau kita kuliner misalnya, nah kita harus membangun human relation dengan bagaimana kita kerjasama nih sama, misalnya kalau kita ada chicken, ada ayamnya gitu, kita kerjasama sama penjual ayam ini gitu, kemudian bumbu atau segala macam, kita bekerja sama dengan toko ini, seperti itu. Jadi kita harus punya hubungan relasi dengan banyak pihak demi keberlangsungan perusahaan kita. Umumnya, wirausahawan yang memiliki kompetensi tersebut cenderung berhasil dalam berwirausaha. Oleh karena itu, bekal kewirausahaan berupa pengetahuan dan keterampilan perlu dimiliki. Nah, beberapa keterampilan itu apa saja? Ada 5. Pertama adalah keterampilan konseptual dalam mengatur strategi dan memperhitungkan resiko. Kedua, keterampilan kreatif dalam menciptakan nilai tambah. Ketiga, keterampilan dalam memimpin dan mengelola. Keempat, keterampilan berkomunikasi dan berinteraksi. Kelima, keterampilan teknik dalam bidang usaha yang dilakukan. Jadi benar-benar kita harus memikirkan dengan matang bagaimana dan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Bab 10 selanjutnya adalah etika profesi, hak kekayaan intelektual, hak cipta, dan hak kekayaan industri. Sekarang sudah beda lagi ya materinya. Hak itu seperti apa? Hak adalah kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum. Sedangkan kekayaan adalah sesuatu yang dapat dimiliki, diahlikan, dibeli maupun dijual. Kemudian kekayaan intelektual itu adalah kekayaan atas hasil produksi kecerdasan daya pikir, teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis, dan karikatur, serta sebagainya. Haki, hak dan kewenangan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang diatur oleh norma atau hukum yang berlaku. Sedangkan norma atau hukum diberikan oleh negara
kepada seseorang atau sekelompok atau badan yang ide dan gagasannya telah tertuang ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud. Karya cipta adalah suatu hak individu atau kelompok yang perlu dilindungi secara hukum apabila suatu temuan didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Lanjutnya, nah, hak ini adalah kepemilikan hak ini bukan terhadap barangnya, tetapi hasil dari kemampuan intelektual manusianya dan berwujud, melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersil atau ekonomi. Sifat hak ini ada dua, yaitu mempunyai jangka waktu tertentu serta bersifat eksklusif dan mutlak. Sejarah hakim dimulai di Venice, Italia tahun 1470 ketika mereka mengeluarkan undang-undang haki pertama yang melindungi paten. Peneliti semacam Galileo dan Gutenberg menikmati perlindungan dan mendapatkan hak monopoli atas penemuan mereka. Kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris tahun 1623, Statute of Monopolies. Amerika Serikat memiliki undang-undang paten tahun 1791. Nah, sedangkan 15 April 1994, persetujuan tentang tarif dan perdagangan GATT di Maroko, Indonesia sepakat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization, dan semua haki di Indonesia baik paten, hak cipta, merek dagang merujuk pada WIPO dan BIPT. Kenapa pemerintah perlu mengatur haki? Tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya perlindungan terhadap hak cipta, maka kreativitas dan inovasi akan bermunculan karena kita punya perlindungan atas hak cipta kita. Jadi kita tidak akan takut akan dicomot dan kita tidak akan mendapatkan hasil atau jasa dari hak cipta yang kita ciptakan, karya cipta yang kita ciptakan maksudnya. Cipta ialah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengembangkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Pasal 12 Ayat 1A dan 72 Ayat 3. Yang di sini yang disebutkan adalah Pasal 72 Ayat 3. Yang dimaksud dengan memperbanyak penggunaan adalah mengadakan atau menyalin program komputer dalam bentuk kode sumber, source code, atau program aplikasi. Yang dimaksud kode sumber atau sebuah instruksi file, program berisi pernyataan-pernyataan statement pemrograman, kode-kode instruksi perintah, fungsi, prosedur, dan objek yang dibuat oleh seorang pemrogram atau programmer. Pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta. Nah, siapa pemegang hak cipta? Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut, serta hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra. Ada beberapa yang disebutkan sebagai ciptaan yang dapat dilindungi. Apa saja? Yang pertama, buku, program komputer, pamflet, perwajahan layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain. Yang kedua adalah ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara diucapkan. Ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keempat, ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Kelima, drama, kemudian drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim. Kemudian seni rupa seperti segala bentuk, seperti lukis, gambar, ukir, kaligrafi, pahat, patung, kolase, dan terapan. Kemudian terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi, dan sinematografi. Jadi yang saya sebutkan adalah ciptaan yang dapat dilindungi karena karyanya itu berwujud dan merupakan pemikiran dari sang pencipta karya cipta itu sendiri. Apakah yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan? Ada 4 poin. Ciptaan di luar bidang pengetahuan seni dan sastra. Jadi apapun ciptaan yang di luar bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra itu tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan.
Yang kedua, ciptaan yang tidak orisinal, artinya ciptaan itu adalah hasil plagiatisme. Itu tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan karena tidak orisinil dan bukan dari pemikiran pribadi. Yang ketiga, ciptaan yang tidak diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Misalnya, tidak dalam wujud yang nyata, apa ya? Kita punya angan-angan, kita mau buat hasil karya programmer seperti ini, tapi kita tidak mewujudkannya dengan kita melakukan codingan untuk menciptakan hasil programmer tersebut. Itu juga tidak dapat didaftarkan karena baru angan-angan, belum diwujudkan dalam bentuk nyata. Karena dalam peraturannya tadi, karya cipta harus dalam bentuk berwujud. Yang keempat, ciptaannya sudah merupakan milik umum. Jadi kalau ciptaannya adalah untuk milik bersama, itu tidak bisa didaftarkan sebagai ciptaan, karena biasanya yang didaftarkan sebagai ciptaan itu adalah milik pribadi. Andaikan ada 1-2 orang, itu mereka masih sekelompok orang yang jadi bagian itu, bukan untuk milik umum. Contoh yang tidak memiliki hak cipta itu ada 5. Pertama, hasil rapat terbuka lembaga negara. Kemudian peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, putusan pengadilan, serta keputusan badan atribut atau keputusan badan sejenis. Itu tidak bisa itu tidak memiliki hak cipta. Kalau misalnya kita mendengar pidato pejabat, itu tidak bisa dikatakan sebagai hak cipta, karena suatu pemikiran pidato itu kan biasanya antara satu orang dan orang lain itu hampir sama, hanya mungkin berbeda parafrasenya, mungkin berbeda cara pandangnya, tetapi tujuannya kan sama. Misalnya kalau berhubungan dengan tenaga kerjaan atau tentang lapangan pekerjaan, gitu, pidatonya pejabat mungkin berbeda-beda dengan parafrase mereka, tapi tujuannya sama, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang tidak melanggar hak cipta, 3 poin. Yang pertama adalah memperbanyak lambang negara dan lagu kebangsaan. Kemudian segala sesuatu yang diumumkan pemerintah kecuali ada ketentuan hak cipta. Yang ketiga, pengambilan berita aktual dari kantor berita. Nah, jika pengutipan dilakukan untuk kepentingan seperti pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, harus menuliskan sumbernya agar tidak melanggar hak cipta. Misalnya kita diberikan tugas, biasanya bahasa Indonesia, kita diberikan tugas untuk penelitian, atau misal kita menyusun karya ilmiah, otomatis kita membutuhkan sumber atau kita membutuhkan referensi dari karya cipta atau penelitian yang sedang kita teliti. Nah, dengan kita karena itu untuk pendidikan, itu untuk tujuannya untuk penyusunan laporan atau untuk penelitian karya tulis, dan yang terpenting harus kita sertakan sumbernya, itu tidak melanggar hak cipta. Tetapi jika kita meskipun tujuannya untuk pendidikan, tujuannya untuk laporan penelitian atau untuk membuat karya tulis, dan kita tidak menyertakan sumbernya, referensi yang kita dapatkan, itu baru melanggar hak cipta, karena kita sama saja menyomot atau mengambil karya orang lain tanpa izin. Seperti itu. Lanjutannya adalah selain pengutipan dilakukan untuk kepentingan beberapa hal, ada lagi memperbanyak ciptaan dalam ilmu pengetahuan, seni, sastra dalam huruf braille untuk kepentingan tunanetra, kecuali perbanyakan untuk komersil. Jadi jika ciptaannya itu untuk tujuan huruf braille untuk kepentingan tunanetra, ya, dan tujuannya untuk pendidikan bagi mereka yang dalam keterbatasannya, itu diperbolehkan, kecuali kalau kita perbanyak itu komersil, kita perjualbelikan lagi, gitu. Itu baru melanggar, berarti kita tidak memahami atau kita tidak mematuhi adanya hak cipta itu. Dan selanjutnya, memperbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas untuk keperluan aktivitas yang non komersial. Kemudian pembuatan salinan cadangan program komputer oleh pemilik program untuk digunakan sendiri. Ya, kalau kita pemiliknya sendiri terus kita melakukan salinan cadangannya, tidak apa-apa. Berbeda kalau kita pemiliknya tapi yang melakukan salinan cadangannya itu adalah orang lain tanpa izin kita, itu baru melanggar hak cipta. Nah, jangka waktu perlindungan atas hak cipta itu ada 3 poin. Yang pertama, perlindungan atas suatu ciptaan berlaku selama pencipta hidup dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Jadi selama pencipta hidup akan dilindungi, serta ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua, jika pencipta lebih dari satu, maka hak tersebut diberikan selama hidup ditambah 50 tahun pencipta yang terakhir meninggal dunia. Misal ada 2 atau 3 orang. Nah, yang ketiga ini masih hidup, berarti ditambah 50 tahun pencipta yang terakhir meninggal dunia. Terakhirnya meninggal dunia tahun berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hak cipta atas ciptaan program komputer, sinematografi, fotografi, database, dan karya hasil pengalih wujudan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang berlaku tanpa batas itu apa saja? Folklore dan hasil kebudayaan rakyat menjadi milik bersama. Hikayat, dongeng, legenda, babat, lagu kerajinan tangan, koreografi, dan karya seni lainnya itu berlaku tanpa batas waktu dalam hak ciptaannya. Nah, pengalihan hak cipta ini bisa dilakukan baik seluruh maupun sebagian dengan catatan adanya pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis serta sebab lain yang dibenarkan undang-undang. Hak cipta tidak dapat disita kecuali jika hal itu diperoleh dengan melawan hukum. Ya. Etika dalam sistem informasi dibahas pertama kali oleh Richard Mason 1986. Pertama adalah privasi, menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang tidak diberi izin. Jadi kode etiknya atau etikanya adalah kita diberikan hak privasi, di mana informasi data pribadi itu dilindungi dan tidak gampang untuk disebarluaskan tanpa izin dari pemilik. Seperti untuk kasus Gmail, kemudian manajer mengamati email bawahannya, penjualan data akademis. Hal itu tidak diperbolehkan karena melanggar hak individu privasi seseorang. Akurasi, jadi terhadap informasi itu harus akurat, ya, kebenaran datanya itu harus kredibel, seperti itu. Karena kalau tidak akurat dapat menimbulkan kerugian bahkan membahayakan. Misalnya kasusnya terhapusnya data atau rekam medik seorang pasien dan kasus kesalahan pendeteksi misi TNI. Selanjutnya, properti, perlindungan terhadap hak properti, hasil atau kepemilikan sebuah produk yang sedang digalakan saat ini, yakni hak atas kekayaan intelektual. Biasanya diatur melalui hak cipta, copyright, paten, dan rahasia perdagangan, trade secret. Yang terakhir, akses, fokus dari masalah akses pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi diharapkan tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, justru malah memberikan dukungan akses terhadap semua pihak. Selanjutnya adalah bab 11, membahas pekerjaan, profesi, dan profesional manusia serta kebutuhannya. Klasifikasi kebutuhan manusia menurut Abdul Qadir Muhammad itu ada 4. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi, ini bersifat material. Artinya harta benda itu diperlukan untuk kemaslahatan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan psikis, yaitu yang bersifat non material, untuk kesehatan dan ketenangan manusia itu sendiri secara psikologis, yang disebut dengan kebutuhan rohaninya. Kemudian kebutuhan biologis adalah kebutuhan kita untuk berlangsungan hidup dari generasi ke generasi, kita punya turunan, seperti itu. Yang keempat adalah kebutuhan pekerjaan yang bersifat praktis demi kelangsungan kebutuhan lainnya. Jadi kebutuhan pekerjaan yang untuk kita sebagai pelengkap gitu ya, dimana kita bisa memenuhi kebutuhan lainnya dengan mendapatkan hasil dari pekerjaan tersebut. Nah, profesi ini adalah suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan atau keahlian khusus yang didapatkan pada pekerja umumnya. Suatu pekerjaan dilakukan sebagai nafkah utama hidup dengan keterlibatan pribadi yang mendalam dalam menekuninya. Suatu pekerjaan menuntut pengembangan profesi untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai perkembangan teknologi, serta melibatkan hajat hidup orang banyak. Keprofesionalan harus didapatkan melalui pengujian oleh organisasi profesional yang diakui secara nasional dan internasional. Profesi luhur menekankan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di bab sebelumnya. Nah, sifat
Pasaran profesi seperti tadi menguasai ilmu, mampu mengoperasikan ilmu menjadi keterampilan, serta selalu menjunjung etika dan integritas profesi. Untuk menjadi profesional itu seseorang melakukan pekerjaan dituntut dengan beberapa sikap. Pertama, komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, serta menjadi bagian masyarakat yang profesional. Mengukur profesionalisme itu ada 4 pendekatan. Pertama, pendekatan berorientasi filosofis, melihat hal pokok yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat profesionalismenya. Pendekatan lambang profesional dengan sertifikat, adanya sertifikasi, ada lisensi, adanya akreditasi. Jadi kalau seperti tadi, kalau kita misalnya hanya meskipun jadi tukang pijat gitu, kita harus punya sertifikasinya, kita harus punya akreditasinya bahwa kita adalah orang profesional dalam melakukan pekerjaan itu. Kemudian pendekatan individu. Layanan individu memegang profesi diikuti oleh umum dan bermanfaat bagi pengguna. Kemudian pendekatan elektrik. Pendekatan yang menggunakan prosedur, teknik, metode, dan konsep dari berbagai sumber, sistem, dan pemikiran akademis. Kemudian pendekatan perkembangan bertahap, menekankan pada 6 langkah. Yang pertama, berkumpulnya individu yang memiliki minat terhadap suatu profesi yang sama, melakukan identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Kemudian setelah individu yang berkumpul, para praktisi akan terorganisir secara formal pada lembaga yang diakui pemerintah dan masyarakat sebagai organisasi profesi. Kemudian membuat kesepakatan mengenai persyaratan, menentukan kode etik menjadi aturan, dan revisi persyaratan tertentu seperti syarat akademis dan pengalaman di lapangan. Jadi pendekatan perkembangan bertahap ini lebih kayak langkah untuk kita menciptakan orang-orang profesional dalam profesinya, dalam satu komunitas lingkungan, dalam komunitas anggotanya. Kemudian pendekatan berorientasi karakteristik ini, kode etik merupakan aturan pengetahuan yang terorganisir mendukung pelaksanaan sebuah profesi, keahlian dan kompetensi bersifat khusus, tingkat pendidikan minimal dari sebuah profesi, sertifikasi keahlian yang harus dimiliki sebagai salah satu lambang profesional, proses tertentu, adanya kesepakatan menyebarluaskan BPD, adanya tingkat disiplin. Jadi kalau yang orientasi karakteristik ini lebih khusus seperti itu. Kemudian pendekatan berorientasi non tradisional. Masyarakat menyatakan bahwa seseorang dengan bidang tertentu diharapkan mampu melihat dan merumuskan karakteristik unik untuk kebutuhan sebuah profesi. Manajemen teknologi itu adalah teknologi ya, teknik, art or skill, dan logos, science or study. Kemudian teknologi, ilmuwan, dan teknolog. Teknologi sendiri adalah seluruh pengetahuan, produk, proses, peralatan, metode, dan sistem digunakan untuk menciptakan barang jasa. Jadi adanya teknologi ini menciptakan suatu suatu pengetahuan atau suatu cara untuk kita membuat penemuan-penemuan itu menjadi suatu yang praktis atau suatu yang membantu masyarakat, membantu manusia dengan adanya produk peralatannya, dengan adanya teknologinya yang berkembang, yang dapat menciptakan barang atau jasa dengan lebih cepat dan lebih terorganisir seperti itu. Kemudian ilmuwan adalah orang yang punya ilmu pengetahuan, memiliki cita-cita meningkatkan atau menyempurnakan ilmunya. Dan teknolog, orang yang memiliki jiwa inovatif untuk menemukan produk atau jasa serta proses yang baru sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna. Bagi pengguna benar. Cita-cita seorang teknolog meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup umat. Nah, teknologi ini dapat dipandang sebagai kemampuan manusia mencakup 4. Yang pertama, technoware. Ini terkandung dalam mesin, peralatan, dan produk. Jadi kemampuan manusia dalam memproduksi mesin, peralatan, dan produk itu dikategorikan pada technoware. Sedangkan humanware itu terkandung dalam diri manusia, seperti pengetahuannya, sikapnya, perilakunya, dan keterampilannya. Kemudian infoware itu terkandung dalam dokumen-dokumen. Kemudian orgaware yaitu dalam suatu organisasi atau manajemen. Klasifikasi teknologi itu ada beberapa. Yang pertama, new technology adalah teknologi yang baru diperkenalkan atau baru dikembangkan, itu namanya new technology. Sedangkan emerging technology adalah teknologi yang belum sepenuhnya dikomersilkan, seperti teknik genetika, cloning, Clever House. Ini masih ditujukan untuk menciptakan industri
dihasilkan tapi masih dikembangkan dan dirancang seperti itu. Kemudian yang ketiga, high technology, teknologi canggih, sophisticated technology, uh, sophisticated teknologi biasanya digunakan oleh industri yang memiliki karakteristik tertentu. Jadi di high technology ini teknologinya sudah canggih dan digunakan oleh industri tertentu. Misalnya di industri otomotif itu punya karakteristik tertentu. Kemudian di pabrik baju tekstil seperti itu juga punya teknologi canggih yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan industri apa yang sedang dikembangkan dan dibuat gitu. Kemudian low teknologi ini adalah teknologi yang banyak menyerap tenaga kerja manusia. Jadi pabrik-pabrik seperti itu misal mereka menggunakan low teknologi. Kemudian medium teknologi ini yang industri yang berada di antara high dan low teknologi, serta appropriate teknologi. Appropriate teknologi mengindikasikan penerapan teknologi yang tepat bagi sumber daya dan pemanfaatan yang optimal. Nah, sedangkan manajemen itu apa? Manajemen adalah proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian berkaitan dengan tingkat kreativitas, kepemimpinan, pengambilan risiko, dan fokus terhadap performance di masa mendatang. Tidak sama dengan kegiatan administrasi. Sedangkan manajemen teknologi adalah suatu disiplin ilmu yang menjembatani bidang engineering dan sains dengan bidang manajemen yang ditunjukkan untuk perencanaan, pengembangan, dan implementasi teknologi dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan operasional suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk memiliki pengetahuan konsep dasar teknologi dan kompetensi, memanfaatkan teknologi secara strategik dalam organisasi modern, mengembangkan teknologi pada jaringan manajemen fungsional dan operasional secara terpadu, menumbuhkan keunggulan kompetitif dalam persaingan global. Jadi tujuan manajemen teknologi ini untuk keberlangsungan teknologi dikembangkannya itu. Kajiannya ada beberapa tingkatan. Pertama tingkat makro, tingkat meso, dan tingkat mikro. Nah, elemen dari model mode management of technology system itu ada 3. Pertama, resource, beberapa kategori yang dipertimbangkan dalam bisnis baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Jadi kategori ini dipertimbangkan gitu dalam organisasi tersebut. Kemudian infrastruktur, hal penting dalam mendukung utilization and viability of research. Jadi infrastruktur ini penting untuk mendukung kategori perkembangan bisnisnya itu. Yang ketiga, aktivitas kegiatan dilakukan dalam pencapaian tujuan perusahaan dan dipengaruhi oleh resource dan infrastruktur yang ada. Dampaknya apa jika kita menerapkan manajemen teknologi? Banyak. Pertama, strategic planning, quality and productivity, research and development, product design, manufacturing, engineering, human resource management, marketing and sales, and accounting and financial management. Jadi penerapan mood ini berdampak baik gitu bagi seluruh elemen organisasi untuk tujuan strategi, kemudian untuk kualitas dan produksinya, kemudian untuk pencarian datanya, kemudian untuk produk desainnya, untuk manufaktur alat engineeringnya, kemudian untuk hubungan researchnya, kemudian untuk marketingnya, itu sangat berdampak bagi elemen organisasinya. Kemudian bab 13 selanjutnya, dinamika perubahan teknologi. Perkembangan teknologi itu ada 3 pengertian. Ada perkembangan teknologi hasil ciptaan yang membutuhkan proses panjang. Dari ditemukannya roda sampai diciptakannya pesawat perlu 8.000 tahun. Dan perkembangan teknologi yang begitu cepat itu jadi pada abad 20 sampai 21. Ya. Jadi pada tahun mulai dari abad 21 kalau nggak salah mulai tahun 2000-an itu sudah perkembangan teknologi semakin cepat gitu. Nah, perkembangan teknologi komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan mengirim dan menerima pesan baik dengan lisan, tulisan maupun isyarat. Namun kini bisa melakukan komunikasi lisan dengan jarak jauh dengan adanya kemajuan teknologi seperti televisi, radio, dan internet. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi ini dalam bidang komunikasi itu memberikan dampak yang signifikan. Dari yang dulunya mungkin
seperti ada di beberapa daerah itu, kalau di daerah pegunungan itu ada pakai apa ya, suara-suara. Kemudian mungkin di Indonesia juga dulu kita masih surat menyurat gitu, terus kita kirim ke pos, terus masih membutuhkan berapa hari untuk diterima oleh yang kita kirim, terus sampai ke kita berapa hari lagi, mungkin bisa seminggu 2 minggu, ataupun dengan cara yang lain. Nah, dengan adanya teknologi ini di bidang komunikasi mempermudah kita, semakin mempermudah kita untuk berkomunikasi dengan mungkin saudara, keluarga ketika kita merantau atau ketika kita berada jauh dari jangkauan mereka gitu, dengan lewat HP, lewat televisi, lewat radio, atau lewat internet lewat HP seperti itu. Kemudian seperti saya sebutkan tadi, komunikasi dulu melalui surat gitu. Jadi kalau dulu melalui surat itu bisa sampai 2 minggu, seminggu bisa baru kita dapat balasannya, baru mereka dapat pesan dari kita gitu. Tapi sekarang kita cukup SMS. Kalau SMS sekarang udah jarang ya, masih ada tapi mungkin tidak sebanyak dulu gitu. Karena sekarang sudah ada WhatsApp, kemudian ada DM Instagram, kemudian ada DM aplikasi X, kemudian ada Messenger Facebook gitu, kemudian ada mungkin aplikasi lain dari negara lain. Kalau kita punya teman dari negara lain seperti WeChat, kemudian KakaoTalk, kemudian Line dan sebagainya, itu menjadi alat komunikasi kita untuk berkomunikasi gitu. Bisa nggak cuma berkirim pesan, tapi kita bisa VN, voice note, bisa berkirim suara, kemudian kita juga bisa telepon, kemudian kita juga bisa melakukan video call jarak jauh, wajah kita kelihatan jelas seperti itu, meskipun tidak secara keseluruhan gitu, tapi kelihatan gitu. Nah, sekarang mengirim surat bisa lewat fax mail, nah cetak atau fotokopi jarak jauh dengan adanya teknologi. Jadi misal kita kerja rantau atau kita sekolah gitu, terus ternyata ada kebutuhan yang harus kita penuhi, misalnya harus fotokopi kartu keluarga karena ternyata yang kita bawa sudah habis fotokopinya, terus atau surat menyurat lainnya gitu. Kita kalau zaman dulu mungkin kita harus mengirimnya lewat kode pos lewat kantor pos, tapi kalau sekarang cukup kita foto, cukup kita scan melalui aplikasi terus terkirim, dan kita bisa melakukan itu di tempat toko kopi, fotokopi, atau jasa mereka yang memang untuk printer sebagainya, itu lebih cepat. Kemudian telepon genggam dan internet, nah seperti yang saya sebutkan tadi, SMS, short message service-nya, email atau surat elektrik seperti itu. Kemudian kalau zaman dulu komunikasi isyarat kita menggunakan kentongan, beduk, lonceng gitu kan. Sekarang mungkin masih ada tapi tidak kebanyakan dulu seperti itu. Jadi perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi ini sangat memberikan dampak yang positif gitu untuk keberlangsungan hidup manusia di era sekarang. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, teknologi masa lalu itu lebih lambat seperti yang saya sebutkan tadi, sedangkan sekarang tuh makin cepat. Kalau dulu ngirim surat lama, sekarang baru 1 detik aja udah kirim centang 2 gitu. Kemudian teknologi masa lalu masih menggunakan tenaga manual. Kalau sekarang tenaganya prosesnya cepat karena kita menggunakan mesin gitu. Kalau zaman dulu masih manual, kita menggunakan hewan, angin atau manusia. Kalau hewan itu misal kita bajak sawah, kita pakai kerbau, kita pakai sapi gitu. Atau kalau yang angin itu kita buat kincir angin itu untuk mendapatkan air dari sumbernya ke manusia. Kalau manusia mungkin kopi gitu. Kalau sekarang udah ada traktor, kemudian ada diesel untuk ambil air dari sumber, nggak perlu lagi pakai tenaga kincir angin. Kemudian untuk deplok kopi itu kita bisa gunakan mesin seperti itu. Kemudian teknologi masa lalu tuh memiliki lebihan hampir terbebas dari polusi. Jadi masa lalu hampir terbebas dari polusi karena masih alam sekali gitu, masih kita masih menggunakan yang alami gitu, kita masih menggunakan apa yang ada. Sedangkan kalau masa kini tuh prosesnya lebih cepat karena kita menggunakan mesin. Nah, tapi kelebihan atau kelemahannya adalah
kita menimbulkan polusi. Jadi uap-uap mesin yang dihasilkan dari pabrik-pabrik itu memberikan dampak polusi terhadap wilayah kita atau dalam dunia seperti itu. Nah, dampak teknologi terhadap dunia bisnis itu ada 4: meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan potensi bisnis, memunculkan paradigma baru dalam bisnis, serta mempercepat respon terhadap konsumen. Cepat respon terhadap konsumen ini misalnya kalau zaman dulu, kalau seandainya kita beli terus ternyata produknya gagal atau produknya rusak, kita nggak punya bukti gitu, kita nggak punya komunikasi, terus ternyata jauh, nggak usah lah, udah diikhlasin. Tapi kalau sekarang kan mempercepat responnya, adanya handphone, adanya teknologi komunikasi, kita bisa viralkan, oh saya habis beli di ini, ternyata ininya ini. Jadi pabrik yang memproduksi barang tersebut itu bisa merespon dengan cepat dengan mungkin mengklarifikasi permohonan maaf, kemudian melakukan sidak untuk mereka yang bekerja agar lebih hati-hati dan lebih memperhatikan produksinya, agar ketika diproduksi, ketika didistribusikan itu tidak adanya cacat produksi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah bab 14 tentang manajemen resiko dan strategi perencanaan. Pengertiannya, resiko adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis serta suatu umpan balik negatif yang timbul dari suatu kegiatan yang tingkat probabilitas berbeda untuk kegiatan. Dengan adanya manajemen resiko, ini meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan ataupun peluang. Jadi resiko ini peristiwa yang merugikan ekonomis seperti yang saya sebutkan tadi, ketika adanya produksi yang gagal tapi tidak terdetek dan distribusi kepada konsumen, itu akan memberikan resiko bahwa ternyata pabrik ini kurang detail sampai produk yang gagal ini bisa ke distribusi kepada konsumen. Kemudian dalam lingkup proses manajemen resiko itu ada beberapa. Pertama adalah penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola, identifikasi resiko, analisis resiko, evaluasi resiko, pengendalian resiko, pemantauan dan telah ulang, serta koordinasi dan komunikasi. Ruang lingkupnya tuh banyak. Jadi dengan adanya manajemen resiko ini kita bisa mengidentifikasi, kita bisa menganalisis, kita bisa mengevaluasi apabila ada keluhan dari konsumen, ada produk gagal yang ke distribusi. Jadi kita melakukan evaluasi terhadap resiko tersebut, bagaimana dengan kita lebih memperhatikan ketika barang-barang tersebut akan didistribusikan, kita cek ulang atau kita melakukan pengecekan yang lebih detail terhadap barang tersebut seperti itu. Nah, metodologi penilaian resikonya itu ada 9. Yang pertama, menentukan karakteristik dari suatu sistem, mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi kelemahan sistem, menganalisa pengawasan, menentukan beberapa kemungkinan pemecahan masalah, menganalisa pengaruh resiko terhadap pengembangan sistem, menentukan resiko, merekomendasikan cara pengendalian resiko, serta mendokumentasikan hasil keputusan. Jadi metodologi untuk penilaian resiko itu ada 9 langkah yang disebutkan. Terima kasih sekian teman-teman, presentasi mata kuliah etika profesi yang saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 14. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya berikan kurang berkenan, kurang dapat dimengerti, kemudian masih banyak hal yang perlu dibenahi. Saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikannya, sudah ikut mempelajarinya. Saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.